Bapak, Ibu, sahabat pembelajar dan pencari edukasi, ini adalah materi yang ketujuh dengan topik asesmen dengan judul Rencana Tindak Lanjut Asesmen. Semoga kita dalam keadaan sehat dan setelah mempelajari ini dapat memberikan dampak bagi kita dalam penerapan kurikulum Merdeka. Nah, setelah kita mengadakan asesmen, tentunya timbul pertanyaan, apa yang perlu dilakukan oleh guru setelah memberikan asesmen? Apakah hanya nilai yang kita koleksi, lalu nanti kita akan hitung dan akan kita tentukan dalam kenaikan kelas? Tentu bukan hanya itu. Setelah melakukan asesmen, maka akan ada proses berikutnya yang sangat penting dilakukan oleh guru adalah rencana tindak lanjut atau RTL. Sebab RTL ini akan dapat merencanakan bagaimana murid terus bertumbuh dalam kodratnya. Sebab di dalam asesmen telah kita pegang bukti dalam bentuk dokumen. Nah, sekarang ini adalah giliran dari guru untuk melakukan rencana tindak lanjut. Istilahnya bola itu sudah bergulir di kaki kita. Jangan ditahan, namun kita harus rencanakan untuk mengumpan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, mari kita ilustrasikan seperti ini. Seorang guru itu harus memiliki growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Ya, apa itu? Ilustrasinya adalah seperti ini. Kecerdasan dan bakat itu dapat terus berkembang karena kecerdasan dan bakat itu seperti benih yang tumbuh, kembang, dan berbuah. Dan hal itu akan dipengaruhi oleh waktu, usaha, dan juga belajar. Ya, WUB, waktu, usaha, dan belajar. Di dalam diri murid atau di dalam diri guru itu harus ada niat dan ketekunan. Nah, itulah pola berpikir bertumbuh atau growth mindset. Dalam pola berpikir bertumbuh, ini mengutamakan proses, bukan hasil akhir. Ya, jadi mengutamakan proses, bukan hasil akhir. Jadi tolak ukurnya itu bukan hasil akhir dalam bentuk nilai-nilai sumatif atau nilai rapor, tetapi dalam proses. Itu sebabnya asesmen formatif itu sangat penting untuk dilakukan. Sehingga dalam proses tersebut capaian pembelajaran dapat benar-benar terpantau dan menjadi satu tujuan yang dapat dicapai oleh murid. Nah, sekarang ada 7 hal dalam pola berpikir bertumbuh. Yang pertama, kesalahan belajar itu wajar diterima. Ya, kesalahan belajar itu wajar jika diterima, dikomunikasikan, dan dicarikan jalan keluar yang baik. Jadi kalau ada murid yang salah, yaitu sebenarnya adalah hal yang wajar karena mereka adalah tahap belajar satu pengetahuan yang baru. Tetapi kesalahan itu harus digunakan sebagai stimulus untuk berpikir, sebagai satu kesempatan baru dan mencari solusi sehingga akan mematangkan pola berpikir kritis dari sang anak. Jangan kesalahan itu kita bungkus untuk menutup kesempatan yang baik ini. Jadi terima, komunikasikan, dan jadikan itu kesempatan. Belajar itu bukan kecepatan, tetapi pemahaman, penalaran, penerapan, kemampuan menilai, dan berkarya secara mendalam. Nah, di sini kita dapat satu hal yang sangat penting. Kecepatan belajar anak itu jangan disamaratakan, apalagi kita menyamakan dengan yang paling cepat. Ya, anak itu bukan semuanya motor pembalap, tetapi ada berbagai sarana transportasi jika kita dapat ilustrasikan. Setiap anak itu unik dan setiap anak ingin mencoba dengan caranya masing-masing. Ya, setiap anak itu perlu waktu
dan setiap anak senang didampingi serta dimotivasi. Ya. Jadi kepada guru-guru semua, jangan mengutamakan atau memantau kecepatan, tetapi pantaulah pemahaman belajar mereka. Yang ketiga, ekspektasi guru akan mempengaruhi murid. Jadi pola pikir guru yang pola pikir bertumbuh tadi, itu akan mempengaruhi murid. Guru yang memotivasi itu akan menjadikan murid juga termotivasi. Ya, guru yang berekspektasi positif maka akan menghasilkan motivasi positif. Nah, ekspektasi negatif dari guru akan menghasilkan motivasi negatif untuk muridnya. Ya, karena itu adalah pengaruh otak itu seperti otot, ya, perlu latihan agar kuat, perlu stimulus agar bernalar tinggi, ya. Jadi otak dan otot itu sama, kalau dilatih dia akan semakin kuat. Latihan otak itu adalah bagaimana kita berikan stimulus melalui motivasi agar sang anak dapat bernalar tinggi atau bernalar kritis. 4. Guru harus menyadari bahwa setiap anak itu unik, ya. Ingat, anak unik, ya. Ragam keunikan yang khas. Ini setiap pribadi, ya, dalam setiap kelas itu unik, ya. Misalnya minat, bakat sang anak itu berbeda-beda, ya, dalam hal minat dan bakat, sehingga dalam pembelajaran itu juga harus diberikan asupan yang unik tersebut bagi setiap anak. Di sini dapat kita lihat ada anak yang memang senang untuk memegang tanah, menanam. Ada anak yang senang untuk mengambil bibit. Ada anak yang senang untuk mengawasi. Nah, itu akan terlihat, ya, dari pola kegiatan keterampilan berkebun seperti ini. Setiap anak itu unik. Kalau kita nilai berdasarkan berapa jumlah tanaman yang ditanam, nah tentunya anak yang suka untuk membawa air, anak yang suka untuk membawa bibit akan memiliki nilai yang rendah. Ya. Nomor 5, mengkondisikan lingkungan belajar akan mempengaruhi kemampuan untuk belajar. Nah, kondisi lingkungan belajar itu misalnya lingkungan belajar yang nyaman dan aman, ya, bukan berarti lengkap sarana prasarana, tetapi yang nyaman dan aman. Baik itu fisik maupun psikis, ya, fisik, ya, tubuh ataupun mental dan pikiran. Bebas dari kekerasan dan juga bentakan, ya, bukan hanya dari sesama teman tapi juga dari guru, ya. Bukan zamannya sekarang guru yang keras, membentak, gebrak meja dan sebagainya, karena itu akan menutup atau akan menghambat pola berpikir anak untuk bertumbuh. Berikan ruang, berikan kenyamanan, berikan keamanan bagi anak untuk terus belajar. Yang keenam, latih dan biasakan murid untuk melakukan penilaian mandiri. Karena ini sangat penting sekali, ya. Penilaian mandiri untuk hasil karya dalam memberi saran dari sesama teman tanpa merendahkan. Penilaian itu jangan hanya dari guru. Ya, kalau dari guru, sang anak akan merasa bahwa guru akan lebih pintar dan cerdas. Tapi kalau penilaian itu dari teman, maka sang anak sesama teman itu akan dapat saling merangkul, saling memotivasi, dan tidak ada unsur-unsur yang tidak diinginkan. Ya, kalau dari guru ke anak, wah sudah jelas perbedaan, ya. Guru sudah lulus SMA, sudah S1, tapi si anak masih belum lulus SD. Itu sudah kelihatan perbedaan latar belakang pendidikan. Apa yang dapat dilakukan itu misalnya penilaian diri atau self-assessment, penilaian antar teman atau peer assessment, kemudian refleksi diri, dan berikutnya adalah umpan balik antar teman. Itu banyak sekali yang dapat dilakukan dari sebuah karya. Ya, misalnya anak maju dan teman-temannya memberikan saran dan masukan, ya, yang tidak merendahkan, ya, tetapi selalu ambil sisi yang terbaik. Memberikan apresiasi, nah ini masih terangkai, atau pesan umpan balik akan meningkatkan motivasi belajar murid. Nah, Bapak Ibu guru, ini sangat penting, selalu cari sisi terbaik dari hasil karya murid. Tekankan bukan pada hasil tetapi pada proses. Berikan pola pikir bertumbuh kepada murid, ya. Jadi terus berikan apresiasi, cari yang terbaik. Ya, kalau
anak itu dalam asesmen 10 soal uraian singkat misalnya salah 7, ya ada 3 yang benar, berarti berikan apresiasi yang 3 itu yang benar. Jangan dibesarkan tulisan angka 3 yang benar itu, tapi berikan apresiasi, berikan umpan balik dan motivasi belajar murid. Nah, Bapak Ibu guru, jika kita memiliki pola berpikir yang bertumbuh atau growth mindset, ada pada diri kita, ada pada benak kita, maka itu pun juga akan tertular kepada atau terdampak atau berdampak kepada murid kita. Sekali lagi, guru yang memiliki pola pikir bertumbuh diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang membantu murid untuk terus bertumbuh dan berkembang. Milikilah pola berpikir bertumbuh, ya. Rencanakan tindak lanjut setelah asesmen sehingga anak-anak terus bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Kita adalah guru atau pendamping dalam tumbuh kembang kodrat anak tersebut. Semoga materi ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.